Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Amanda Novia Wahyu Fariha dari NIM 002. Hari ini aku berkunjung ke Gua Sunyaragi. Ikutin terus ya. Gua Sunyaragi ini merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon dan dibangun sekitar abad ke-15 oleh Pangeran Karangrangan. Nama Sunyaragi ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu sunya artinya sepi, hening atau menyepi, dan ragi artinya tubuh atau raga. Jadi kalau digabung artinya kurang lebih tempat untuk menyepi dan menenangkan diri. Dulu tempat ini dipakai para raja dan bangsawan Cirebon untuk bertapa, beristirahat, dan mencari ketenangan batin. Yang bikin unik dari Gua Sunyaragi ini adalah arsitekturnya. Semua bangunan di sini dibuat dari batu karang laut asli. Batu-batu ini dulu dibawa dari pantai utara Cirebon dan disusun tanpa semen modern seperti sekarang. Keren banget kan? Tekniknya masih tradisional tapi hasilnya kuat bertahan berabad-abad. Tekstur karang ini juga yang bikin permukaannya kelihatan seperti pahatan alami, padahal sebagian besar memang dibentuk dengan penuh seni dan simbol. Kalian penasaran gak sih bagaimana proses pembangunannya dulu dan apa makna dibalik setiap bagian gua ini? Mending kita tanya langsung dengan narasumber kita. Halo guys, perkenalkan nama aku Amanda Novia Wahyu Fariha dari NIM 002 dari kelompok 7. Kali ini aku berada di Gua Sunyaragi dan bersama tour guide dari Gua Sunyaragi. Perkenalkan masnya namanya siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Rapan Raditya Wardana. Saya siswa PKL dari SMK Negeri 1 Cibinong. Pertanyaan pertama, gimana sih Gua Sunyaragi ini terbangun dan tahun berapa? Nah, nama satu Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Mas Gunung Arifin. Kalau fungsi dari Gua Sunyaragi sendiri ini? Kalau fungsinya itu sebagai tempat meditasi, di dalamnya itu terdapat beberapa gua. Nah, guanya itu ada beberapa yang buat meditasi. Contohnya ada gua peteng yang artinya gelap. Nah, gua peteng ini berfungsi sebagai tempat latih ilmu kekebalan tubuh atau ilmu kanuraga. Dengar-dengar di Gua Sunyaragi ini ada mitosnya ya, boleh dijelasin mitosnya itu seperti apa? Nah, di Sunyaragi ini tidak ada larangan apapun, tapi di Sunyaragi ini ada satu mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, yaitu patung Perawan Sunti. Perawan Sunti ini menggambarkan seorang perawan atau gadis yang tidak menikah atau tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hayatnya. Mitosnya sendiri, jika disentuh oleh perawan atau gadis, maka akan dijauhkan jodohnya. Seperti itu. Di Gua Sunyaragi ini kan terdapat banyak gua tuh. Boleh sebutkan satu persatu apa saja guanya? Untuk guanya ini ada gua Pengawal, ada Pandai Kemasan, Gua Simanyang, Bangsal Jinem, Mande Beling, Gua Peteng, Gua Cungkup Kuncit, Gua Langse, Batu Gajah, Kamar Kaputran, Kamar Kaputren, Balai Kambang, Arga Jumut, Padang Ati, Pohon Kelengkeng, Monumen Cina, Gua Kelanggengan, Garuda Dililit Ular, Gua Pawon, dan Gua Lawa. Berarti banyak banget ya gua-gua yang ada di Gua Sunyaragi. Ya. Oke baik, dari sekian banyak gua yang ada di sini boleh disebutkan dua gua beserta fungsinya? Nah, untuk gua-guanya ini ada Gua Pawon. Pawon diambil dari bahasa Jawa yang artinya dapur. Tapi di Gua Pawon ini bukan untuk memasak, melainkan untuk menyimpan makanan yang dibawa dari keraton. Nah, terus juga ada Gua Langse. Langseng yang diambil dari bahasa Cina kuno yang artinya tirai. Tirainya ini terbuat dari air. Nah, Gua Langse ini berfungsi sebagai tempat berzikir atau bertawasul dalam agama Islam. Jadi bangunan seperti gua yang ada di belakang ini kan kebanyakan tuh terbuat dari batu karang ya. Itu diambilnya bagaimana? Bahan dari batu karang itu bagaimana? Di bawah itu ada yang bilang, ada yang dari jati, ada yang bilang juga, seperti yang saya tadi lihat di belakang itu terdapat Garuda dililit ular. Boleh dijelaskan itu kemudian sejarahnya bagaimana? Untuk Garuda dililit ular ini, Garuda melambangkan manusia, ular melambangkan masalah. Jadi sebebas apapun burung Garuda terbang, jika dililit ular maka tidak akan jauh perginya. Sama seperti halnya manusia, setinggi apapun jabatan manusia maka tidak akan luput dari masalah.
Baik, seperti itu aja wawancara dari kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada kakaknya yang sudah meluangkan waktu serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua. Seru banget ya. Buat kalian yang suka sejarah, budaya, atau arsitektur unik, Gua Sunyaragi ini wajib banget kalian kunjungi. Setiap sudutnya punya cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!